Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah, khususnya kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat, khususnya nikmat umur panjang, karena kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Dalam hal ini yaitu kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah kemarin, terima kasih kepada anak-anakku sekalian sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan, yaitu masih dalam proses belajar, di mana kalian bercerita atau menulis tentang keteladanan Rasulullah SAW. Masih ada yang menyontek di buku, ya kan, menurunin dari buku. Sebenarnya Bapak lebih kepada kalian ingin kreatif agar kalian bisa mencari sumber-sumber yang selain di buku ini. Agar apa? Mungkin lebih terlihat inspiratif, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Tapi tidak apa-apa, tidak, kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, dan Bapak memberikan apresiasi yang positif, dan Bapak sangat menghargai dan memberikan nilai plus untuk kalian semua yang sudah mengerjakan. Adapun yang belum mengerjakan, Bapak harap kalian tetap aktif untuk bisa mengikuti setiap mata pelajaran, bukan hanya pelajaran Bapak, tapi juga pelajaran yang lain. Apa tujuannya? Agar kalian bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin, yaitu dalam hal ini kalian sebagai seorang siswa harus menunaikan kewajiban kalian, yaitu untuk belajar dan belajar. Karena belajar bukan hanya untuk kalian, tapi semua manusia yang hidup wajib belajar. Bahkan Bapak sendiri masih tetap dalam proses belajar. Mungkin kapasitasnya atau cara pembelajarannya beda dengan kalian. Tapi intinya sama. Semua manusia yang hidup di dunia ini diwajibkan untuk belajar atau menuntut ilmu. Anak-anak soleh dan solehah, sekarang kita masuk pada pelajaran yang A, yaitu kalian lihat amati gambar berikut ini. Apa yang kalian bisa perhatikan, apa yang kalian bisa simpulkan, apa yang bisa kalian bisa nilai dari gambar yang ada di sini. Yang pertama, anak-anak dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah SAW. Artinya apa? Selalu sopan ketika berhadapan dengan guru dan orang tua. Yang kedua, Bunda Riri berangkat sekolah, artinya sebelum berangkat mereka cium tangan kepada orang tua, ya. Bahkan ketika sampai sekolah pun cium tangan dengan bapak dan ibu guru. Yang ketiga, hai Amit, apa kabar? Ketika bertemu dengan teman selalu tegur sapa dan mengucapkan salam, ya. Itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, gambar keempat, ayo adik pimpin doa sebelum makan. Artinya apa? Setiap melakukan pekerjaan yang baik harus diawali dengan doa. Itu adalah teladan Rasulullah SAW yang harus kita
ikuti dan harus kita contoh. Ya. Nah, yang B adalah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Bapak akan membacakan dari atas sampai dengan selesai, agar kalian bisa benar-benar paham. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 Nabi. Di antaranya Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya, siapa umatnya itu kita, untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Ingat, bukan sebatas menyantuni, tapi merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Samping itu Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang-barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Ini Siti Khadijah ini ada istrinya, ya, tapi ini berbicara menceritakan sebelum beliau menikahnya. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah pada sampai bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan untuk suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhai jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah, artinya saling berselisih atau saling berperang, karena untuk ingin punya kehormatan meletakkan batu Hajar Aswad tersebut ke tempat semula. Sejak itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Semoga kalian semua, Bapak serta kita seluruhnya, keluarga kita, termasuk orang-orang yang selalu dapat dipercaya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua meminta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya pada zaman jahiliyah. Penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan, namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut di bawah ini.
Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW man Aqra lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Maksudnya mendapatkan belas kasih dari siapa? Yaitu dari Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua seperti dalam hadis berikutnya, ya, yang artinya aku, siapa? Yaitu Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, siapa yang bertanya? Yaitu Ibnu Mas'ud. Kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Akhirnya aku kembali bertanya lagi, yaitu Ibnu Mas'ud, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Maksudnya apa? Nah, ini dari yang dimaksud dengan menghormati kedua orang tua itu ada di antara salah satunya. Yang pertama dari hadis tersebut, poin yang pertama yaitu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Artinya 3 amalan tersebut sangat disukai oleh Allah. Ya, kalian harus menghormati orang tua kalian seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat-umatnya Nabi Rasulullah yang kelak akan bersama beliau dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kalian sudah bisa menghormati atau berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Artinya apa? Berkata yang baik yaitu berkata yang tidak menyakiti hati sesama atau saudaranya. Ya kan? Kalau memang kita tidak bisa, lebih baik diam. Artinya diam daripada kita ngomongin orang, daripada ghibah, daripada kita memfitnah, daripada kita menghina, lebih baik diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Nah, kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Yang A. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang B. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Contohnya apa? Nebang pohon sembarangan, ya kan? Buang sampah sembarangan. Jadi makanya Bapak harap kalian belajar untuk bisa menghargai, menghormati, peduli dengan lingkungan. Ya. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab,
ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang yang disebut Muhajirin dengan kaum Ansor, sehingga mereka saling tolong menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Samping itu masyarakat berperilaku sopan dan santun sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata yang santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan atau got, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal, saluran air tidak lancar, sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sikap kebiasaan yang harus kita tanamkan pada diri kita, insya Allah kita dapat berperilaku jujur, peduli dan bertanggung jawab terhadap diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Nah, alhamdulillah sampai sini untuk tugas kalian tidak terlalu banyak karena kemarin kalian sudah memberikan tugas, kalian memberikan hasil tugas kalian kepada Bapak dan sudah cukup maksimal. Sekarang yang Bapak hanya minta kalian lihat tuh ya, kalian kebersihan adalah sebagian dari iman. Tahu Arabnya? An-nazafatum minal iman. Kalian buat kaligrafi an-nazafatum minal iman, dan artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalian buat yang serapih mungkin, sebaik mungkin. Kalian hias dengan warna, dengan gambar. Kalian foto, setelah selesai kalian foto, kirim ke Bapak. Ya, kalian paham? Buat kaligrafi an-nazafatum minal iman. Di bawahnya artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalian hias dengan warna, dengan gambar, dengan frame atau figura dalam bentuk tulisan, apapun itu kalian buat semaksimal mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin. Kalau sudah selesai kalian kirim, kalian foto lalu kirim ke Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.